Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini kita mau bawain materi loh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membawakan materi dari makalah yang telah kami susun yang berjudul apa ya? Maqasid Syariah sebagai paradigma kesejahteraan sosial. Nah, dalam makalah ini tuh kita menyusun beberapa teman-teman seperti latar belakang. Jadi, kesejahteraan sosial salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap hukum dan pemerintahan. Dalam Islam, kesejahteraan atau falah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Lalu, paradigma merupakan suatu sistem keyakinan atau cara pandang yang mendasari cara seseorang atau kelompok melihat dunia, menafsirkan peristiwa serta pola utama dalam memahami suatu materi atau masalah. Hal ini menjadi dasar dalam pola pikir maqasid syariah terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan kesejahteraan sosial, etika produksi dalam Islam mendorong praktik yang tidak hanya menguntungkan individu atau perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Setelah penjelasan dari latar belakang, kami memiliki rumusan masalah teman-teman. Rumusan masalah itu kita ambil dari nilai definisi-definisinya, contoh-contoh penerapannya, dan prinsip-prinsipnya. Pembahasan cekidot. Lalu selanjutnya adalah pembahasan yang pertama, yaitu maqasid syariah dalam perspektif ulama. Dalam perspektif ulama ini kita mengambil dari dua sisi tokoh. Yang pertama yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Yang kedua yaitu dari Imam Ghazali. Dari perspektif pertama yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, menurut telah historinya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah dalam menetapkan hukum Islam dan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Beliau juga mengatakan bahwa maqasid syariah itu dari hukum Islam adalah kemaksuman, yaitu yang disebut al-ismah atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Lalu selanjutnya dari perspektif Imam Ghazali, maqasid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian teman-teman dengan menolak segala bentuk mudarat dan menarik manfaat sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqasid syariah itu adalah sebuah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dan keseluruhan hukumnya. Inti tujuan dari syariah itu adalah merealisasikan kemaslahat bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi atau pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dalam Islam teman-teman, seperti keadilan persamaan dan kemerdekaan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip maqasid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan bahwa kesejahteraan manusia akan tercapai apabila 5 aspek pokok kehidupan terlindungi, yakni agama atau ad-din, jiwa atau an-nafs, akal atau al-aqal, keturunan atau an-nasl, dan harta atau al-mal. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali membagi prinsip maslahat menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu menjaga agama atau hifz ad-din. Ilat atau alasan diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifz an-nafs, alasannya diwajibkan hukum kisas atau pembalasan yang setimpal dengan perbuatan diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Yang ketiga, jaga akal atau hifz al-akal, alasannya diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Yang keempat, menjaga harta atau hifz al-ma'al, alasannya pertolongan jangan untuk para pencuri. Ilat diharapkannya tiba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batlil yang lain. Yang kelima, ada menjaga keturunan atau hifz an-nasl, alasannya diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. Keterkaitan akan pemikiran Al-Ghazali pada kesejahteraan sosial dapat berupa penciptaan kebijakan berbasis kebutuhan, yaitu maqasid syariah menjadi panduan untuk membuat kebijakan yang tidak hanya memenuhi
kebutuhan material, tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang layak. Lalu, mendorong keadilan sosial, prinsip ini menekankan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, mewujudkan kesejahteraan komprehensif dan konsep kesejahteraan yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencangkup nilai moral dan spiritual. Maqasid syariah membantu mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga yaitu contoh penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam lembaga sosial Islam. Penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam lembaga sosial Islam adalah mewujudkan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program-program dan kebijakan lembaga sosial itu sendiri. Sebagai contoh dari implementasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat atau zakat, infak, sedekah, wakaf pada lembaga amil zakat sesuai dengan maqasid syariah, yaitu melalui program bantuan modal usaha, program pendampingan usaha, program pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa, program bantuan biaya pendidikan, dan program pembangunan dan sarana pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan teman-teman. Kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial itu merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai atau digapai oleh setiap sistem hukum dan pemerintah. Nah, dalam Islam itu kesejahteraan atau falah tidak hanya mencakup aspek material saja teman-teman, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh tersebut, nah Islam itu perlu menawarkan konsep maqasid syariah sebagai paradigma dasar dalam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah. Pada pembahasan juga dijelaskan teman-teman bahwa definisi maqasid syariah memiliki perspektif dari ulama serta prinsip-prinsip dari 5 aspek pokok yang sudah dijelaskan tadi dalam kehidupan untuk yang terlindungi, yakni agama atau ad-din, jiwa an-nafs, akal al-auk, keturunan an-nas, dan harta al-maut. Dan contoh penerapan dalam lembaga sosial Islam itu sendiri teman-teman, yang mewujudkan tujuan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai program-program dan kebijakan lembaga sosial itu sendiri. Hal ini tentu dapat menjadi wawasan dan pengetahuan serta menjadikan pedoman dalam kesejahteraan sosial. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kami mengenai maqasid syariah sebagai paradigma dalam kesejahteraan sosial. Tentunya semoga penjelasan kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.